Mencari tempat parkir di Pangandaran semakin susah karena rebutan juga dengan penyewaan ATP, penyewaan motor listrik, penyewaan sepeda, yang akhirnya orang susah untuk mendapatkan akses langsung ke pantai. Dan masalah ini sepertinya akan terus berulang dan ada saja masalah setiap kebijakan baru. Maka yang terpenting menurut saya di Pangandaran adalah harus ada parkir bertingkat seperti layaknya di tempat pariwisata atau yang memang memiliki tempat parkirnya sangat sedikit. Halo, apa kabar teman-teman yang pecinta Pangandaran? Mungkin ketika teman-teman berkunjung ke Pangandaran, ada kalanya susah mencari tempat parkir, kecuali teman-teman menyewa sebuah hotel di Pangandaran atau sebuah penginapan. Bahkan tidak sedikit hotel di Pangandaran yang tidak memiliki tempat parkir akhirnya menggunakan badan jalan atau tempat-tempat di sekitar hotelnya untuk menjadi tempat parkir. Nah, beberapa waktu yang lalu ada kolega saya yang mengatakan, "Kang, saya mencari parkir begitu susah karena rebutan dengan tukang ATP, penyewaan motor listrik dan yang lainnya." Saya pikir bukan harus disalahkan kenapa banyak penyewaan ATP, kenapa banyak penyewaan sepeda, itu sudah menjadi hal yang wajar dan memang di Pangandaran selalu ada masyarakat yang berbisnis atau usaha itu. Sejak dulu saya itu sudah ada. Mungkin beda jenisnya saja. Kalau dulu sepeda, kemudian ke odong-odong, sekarang banyak di motor listrik, kemudian banyak di ATP. Jumlahnya pun tidak sedikit. Kita lihat ATP saja lebih dari 300 ATP di sepanjang pantai Pangandaran dan pantai barat Pangandaran. Motor listrik juga sama, odong-odong juga sama, terkadang bahkan tukang becak juga parkir bisa di pinggir pantai. Yang terpenting dari semuanya adalah solusinya, bukan menyalahkan siapapun tentunya. Dan saya pikir solusi yang paling tepat adalah dengan membuat sentra parkir yang bertingkat. Dan ini penting teman-teman semua. Tidak hanya di Pangandaran, di tempat-tempat pariwisata yang memiliki destinasi bagus, banyak dikunjungi, tetapi tidak memiliki tempat parkir yang cukup, maka mereka membuat tempat parkir vertikal, artinya ke atas, bukan ke samping. Kalau kita lihat di Pananjung Sari, kemudian beberapa titik di Pangandaran yang memang dijadikan tempat parkir ini tidak mencukupi dengan jumlah kunjungan yang sangat besar setiap tahunnya. Bahkan hari-hari biasa pun kita kesulitan untuk mencari tempat parkir. Selain memang jalan-jalan di Pangandaran kecil-kecil ya. Kalau kita lihat Jalan Pramuka itu kecil, kalau ada orang atau mobil yang parkir di situ sudah seperti satu lajur. Kemudian Jaga Lautan, kemudian Jalan Pramuka, Jalan Bulak Laut, itu semuanya kecil-kecil. Maka yang terpenting adalah bagaimana menciptakan sebuah tempat parkir yang vertikal tetapi dekat dengan pantai. Tujuan orang ke Pangandaran kan pingin dekat dengan pantai. Salah satu yang sering ditanyakan ke My Pangandaran dalam hal ini, misalkan mencari tempat menginap, adalah jauh nggak dari pantai barat, jauh nggak dari pantai timur, berapa ratus meter ke pantai timur, kalau jalan kaki berapa lama. Itu yang sering ditanyakan. Intinya adalah bagaimana caranya wisatawan yang datang ke Pangandaran itu menyimpan mobilnya tidak jauh dari pantai. Maka tempat-tempat tadi harus benar-benar disediakan. Memang tidak gampang untuk mencari lahan yang bisa digunakan sebagai tempat parkir virtual, tetapi bila itu diusahakan, saya meyakini bisa menjadi solusi. Beberapa titik misalkan ya di bekas-bekas Pananjung Sari, kemudian beberapa titik lagi misalkan di dekat Cagar Alam, kemudian di Bulak Laut, kemudian di pantai timur, bisa jadi di
di pasar ikan gitu ya. Pasar ikan itu bisa pasar ikan paling bawah, tempat parkirnya lebih atas. Bisa dibuat seperti itu. Tetapi balik lagi ke solusi dasarnya bahwa harus ada kantong-kantong parkir yang tidak lagi secara horizontal, harus vertikal. Nah, selain menjadi tempat parkir vertikal, tempat parkir ini bisa kita gunakan sebagai tempat rescue ketika ada nauzubillah tsunami ataupun apa. Orang bisa naik ke lantai kedua, lantai ketiga, atau lantai keempat. Ya, selain itu kita tahu bahwa dengan parkir virtual ini akan memudahkan, akan mendapat sebuah destinasi baru, di mana orang ketika parkir bisa langsung melihat pantai. Walaupun tidak direkomendasikan untuk melihat langsung pantai dari tempat parkir karena akan bahaya ya, bisa orang nauzubillah bisa loncat dari situ atau kejadian kriminal dari lantai 2 lantai 3. Kalau kita lihat di Malioboro contohnya, itu ada tempat parkir vertikal. Kemudian kalau di Bandung kita misalkan di daerah yang cukup padat, misalkan dekat dengan alun-alun misalkan, itu ada tempat parkir vertikal. Atau dengan PVJ misalkan ya, PVJ tahu bahwa dia tidak punya lahan parkir yang cukup ketika dia bentuknya horizontal, tetapi dia membuat sampai ke 11 lantai vertikal begitu. Dan tempat parkir vertikal itu tidak harus tinggi, lantainya tidak harus tinggi, cukup untuk mobil minibus seperti itu tingginya. Akhirnya yang mungkin kalau di hotel itu 3 lantai, kalau di tempat parkir itu bisa sampai 5 lantai gitu. Jadi itu akan menjadi solusi sekali ketika tidak lagi parkir di pinggir jalan, tetapi wisatawan juga punya akses yang dekat ke pantai begitu. Dan itu bisa menjadi solusi juga ketika ada penginapan yang tidak jauh dari situ, tempat parkirnya jangan dipaksakan untuk di depan penginapan karena sempit misalkan. Bisa di tempat parkir itu orang bisa jalan ke depan untuk menuju ke penginapannya atau menuju ke pantai. Tidak mudah untuk menyelenggarakan atau membuat parkir virtual, tetapi saya meyakini ketika ada keinginan yang kuat dari pemerintah pusat, dari pemerintah daerah, dan juga pemerintah provinsi untuk membuat kantong parkir secara virtual, saya pikir akan menjadi solusi untuk Pangandaran ke depannya.